Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Farhan dan juga teman-teman semuanya. Di video ini saya akan mempresentasikan laporan hasil pelaksanaan survei yang telah saya dan juga tim saya laksanakan di awal semester ini. Ada 3 survei yang telah kami laksanakan, yaitu survei volume lalu lintas, survei kecepatan sesaat kendaraan, dan juga survei berjalan kaki. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Dustiawan, NIM saya 511420034. Saya dari program studi Teknik Sipil Angkatan 2020. Sebelum kita membahas laporan ataupun hasil survei yang telah kami laksanakan, saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai apa itu survei volume lalu lintas, apa itu survei kecepatan saat kendaraan, dan juga survei berjalan kaki. Dan apa sih kegunaannya dari survei-survei tersebut? Yang pertama yaitu survei volume lalu lintas. Merupakan volume dengan cara menghitung jumlah kendaraan yang melintas di suatu ruas jalan tertentu. Gunanya yaitu untuk mengetahui waktu sibuk di jalan tersebut dan juga untuk mengetahui seberapa banyak kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Yang kedua yaitu survei kecepatan sesaat kendaraan. Gunanya yaitu untuk mengetahui berapa kecepatan rata-rata pengendara mengendari kendaraannya di jalan tersebut dan untuk menentukan batas maksimum kecepatan kendaraan. Yang kedua itu survei pejalan kaki. Gunanya yaitu untuk menentukan fasilitas penyeberangan jalan dan juga fasilitas trotoar yang pejalan kaki butuhkan. Untuk pejalan kaki ini ada 2 survei yang kami lakukan, yaitu survei pejalan kaki yang menyeberang dan juga survei pejalan kaki yang menyelusuri jalan tersebut. Oke, mungkin saya langsung saja menuju laporan hasil pelaksanaan survei yang telah kami lakukan. Yang pertama yaitu ketika kita melakukan survei volume lalu lintas, pastinya akan mendapatkan datanya. Dan datanya ini berbentuk grafik. Di sini kita bisa lihat pada grafik di atas menunjukkan jumlah setiap kendaraan yang melewati jalan Pepandayan dari arah Jalan Sultan Agung menuju Jalan Menoreh yang dihitung setiap 15 menit. Dari grafik di atas menunjukkan bahwa kendaraan terbanyak yang melintasi jalan yaitu sepeda motor dengan total dari pukul 6 sampai 18 waktu Indonesia Barat sebanyak 10.397 kendaraan, yang kemudian disusul oleh mobil pribadi sebanyak 2.616 kendaraan. Kemudian kendaraan yang paling sedikit melewati jalan ini yaitu bus kecil dengan jumlah 16 kendaraan. Pada ruas jalan ini kepadatan mulai terlihat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian yang selanjutnya ada grafik distribusi data volume lintas pada ruas Jalan Menoreh menuju Jalan Sultan Agung. Jadi ini dibedakan ya teman-teman antara ruas jalan kanan dan kiri. Gunanya yaitu untuk menentukan apakah desain jalan kanan dan kiri, ruas jalan kanan dan kiri itu sama ataukah lebih lebar salah satunya begitu. Dan pada grafik ini menunjukkan bahwa kendaraan terbanyak yang melintasi jalan yaitu sepeda motor juga dengan total dari pukul 6 sampai 18 waktu Indonesia Barat sebanyak 10.192, yang kemudian disusul oleh mobil pribadi sebanyak 2.490 kendaraan. Dan kepadatan juga sama terlihat mulai pukul 6 pagi. Oke, selanjutnya yaitu periode sibuk. Pada grafik di atas menunjukkan bahwa periode sibuk arah Jalan Sultan Agung menuju Jalan Menoreh mulai naik pada pukul 7 sampai 7.30 waktu Indonesia Barat dan puncaknya tepat pada pukul 7.45 sampai 8 waktu Indonesia Barat sebanyak 720 kendaraan. Dan grafik mulai turun setelah jam 8.30 sampai jam 8.45. Kita bisa lihat ya teman-teman, ini puncaknya ada di atas garis yang berwarna biru. Itu terjadi pada pukul 8 sampai 8.15.
Kemudian untuk ruas jalan yang satunya ini menunjukkan bahwa periode sibuk jalan Menoreh menuju Jalan Sultan Agung mulai naik pada pukul 7 sampai 7.15, dan puncaknya tepat pada pukul 7.15 sampai 7.30 waktu Indonesia Barat sebanyak 785 kendaraan. Dan grafik mulai turun setelah jam 8 sampai jam 8.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian next slide, yaitu digabungkan ya teman-teman setelah kita mengamati ruas jalan kanan kemudian yang kiri, kemudian kita gabungkan dua ruas jalan tersebut menjadi suatu grafik juga. Dan dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa titik puncak periode sibuk dua arah di ruas jalan Papandayan mulai naik pada pukul 7 sampai 7.15 waktu Indonesia Barat, dan puncaknya tepat pada pukul 7.45 sampai 8 waktu Indonesia Barat sebanyak 1.455 kendaraan. Dan grafik mulai turun setelah jam 8.15 sampai jam 8.30. Kemudian data yang kita bisa dapat dari survei volume yaitu fluktuasi volume lalu lintas. Kita bedakan menjadi tiga. Yang pertama fluktuasi volume dari Jalan Sultan Agung menuju Jalan Menoreh, Jalan Menoreh menuju Jalan Sultan Agung, dan juga gabungan ataupun dua arah. Dan dari grafik tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi fluktuasi maksimum pada waktu pagi hari sebesar 389 SMB per jam pada pukul 7 sampai 7.15 waktu Indonesia Barat, pada siang hari sebesar 217 SMB per jam pada pukul 13.15 sampai 13.30 waktu Indonesia Barat, dan pada sore hari terdapat 310 SMB per jam pada pukul 16.30 sampai 16.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian data selanjutnya yaitu split distribusi. Gunanya split distribusi yaitu untuk memisahkan seberapa besar perbandingan antara kepadatan di ruas jalan yang kanan dan juga yang kiri. Untuk yang berwarna biru ini yaitu split distribusi arah Jalan Sultan Agung menuju Jalan Menoreh, yaitu 51% dari total 100%, dan kemudian untuk Jalan Menoreh menuju Jalan Sultan Agung yaitu sebesar 49% atau 12.857 kendaraan. Tidak terlalu berbeda jumlahnya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa lebar jalan antara ruas kanan dan ruas kiri itu tidak perlu ada perbedaan, karena ini juga merupakan 2/2 dan tidak ada pembatasnya. Kemudian selanjutnya itu proporsi kendaraan. Dapat dilihat di tabel bahwa untuk pada grafik lingkaran tersebut sepeda motor mendominasi dengan presentasi 79%, kemudian disusul mobil dengan 20%, dan yang lain-lainnya yaitu 0, sekian persen. Dan ini adalah proporsi gabungan kendaraan dua arah berdasarkan faktor SMP. Untuk sepeda motor 79%, untuk kendaraan ringan atau LV yaitu 21%, dan untuk kendaraan berat atau HP yaitu 0, sekian persen. Oke, untuk survei volume kita cukupkan. Kemudian kita beralih ke analisis kecepatan. Ada 3 analisis kecepatan yang kita lakukan. Yang pertama yaitu metode konvensional, yang kedua yaitu metode otomatis, dan yang ketiga yaitu menggunakan MKJI. Kita bahas dulu yang pertama yaitu metode konvensional. Untuk metode konvensional ini kita jadikan atau kita kelompokkan ke dalam rentang kecepatan 4 km agar mempermudah perhitungan. Kita bisa lihat di sini untuk rentang kecepatan 3 sampai 6 km per jam, frekuensinya yaitu 0 ataupun tidak ada kendaraan yang kami survei menghasilkan kecepatan 3 sampai 6 km. Kemudian untuk yang tercepat yaitu ataupun yang terbanyak yaitu 118 kendaraan di
rentang kecepatan 19 sampai 22 km per jam. Kemudian setelah kita membuat tabel ini, kita bisa membuat grafik prosentasi 85 atau persentil 85. Gunanya yaitu untuk menentukan kecepatan maksimum yang dapat pengendara gunakan. Dapat dilihat di grafik ini, yaitu untuk persentasi 85 ada di kecepatan 25 km per jam ataupun 26 km per jam. Kemudian ini adalah rekomendasinya. Kita bisa membuat rekomendasi batas kecepatan maksimumnya yaitu 50 km per jam. Nah, untuk analisis kecepatan selanjutnya yaitu analisis kecepatan metode otomatis. Untuk metode otomatis ini yaitu kita menggunakan aplikasi yang bernama Smart Speed. Kita menggunakan handphone ataupun gawai dengan aplikasi Smart Speed. Oke, langsung ke datanya saja. Nah, untuk kecepatan atau rentang kecepatan 3 sampai 14 km ini frekuensinya 0 ya teman-teman. Kemudian untuk frekuensi yang terbesar yaitu 124 dengan rentang kecepatannya yaitu 27 sampai 30 km per jam. Kita sama, kemudian kita tarik menjadi grafik persentil 85. Tapi mohon maaf, sebelumnya ini ada kesalahan. Tadi tiba-tiba ininya turun apa? Grafik garisnya turun, harusnya ini di 85 dan garis yang vertikal yaitu di 30. Jadi untuk persentil 85 metode otomatis yaitu 30 km per jam. Kemudian analisis kecepatan selanjutnya yaitu menggunakan metode MKJI. Metode MKJI ini ada rumusnya ya. Untuk mencari FV atau kecepatan sebenarnya itu kita harus lebih dulu menentukan FV0 ataupun kecepatan arus bebas dasar kendaraan, kemudian menentukan FWW atau penyesuaian lebar lajur lalu lintas efektif, kemudian FFVSF atau faktor penyesuaian kondisi hambatan samping, dan juga FFVCS ataupun faktor penyesuaian ukuran kota. Ada di tabel semuanya tergantung tipe jalan kita. Untuk tipe jalan yang saya survei yaitu tipe jalan 2 lajur tak terbagi atau 2 UD dengan lebar jalan 6 meter dan berbahu jalan, dan lebar lajur lalu lintas efektif per lajur yaitu 3 meter. Kelas hambatan samping sedang dengan tata guna lahan perniagaan, sekolah, dan klinik. Dan jumlah penduduk kota Semarang yaitu sebanyak 1,5 juta jiwa. Dan dari data tersebut kita bisa lihat di tabel yang telah disediakan, dan kita bisa melihat hasilnya yaitu di sini FV0 untuk perbandingan 44 dan seterusnya sampai menghasilkan FV ataupun kecepatan arus bebas kendaraan sesungguhnya dalam satuan kilometer per jam. Untuk rumusnya yaitu dengan cara menambahkan FV0 ditambah FWW, kemudian hasilnya dikalikan FFVSF dan dikalikan lagi dengan FVCS, menghasilkan kecepatan per kilometer per jam sebanyak tersebut, dan kemudian di rata-rata menjadi 36,27 km per jam. Kemudian langsung menuju ke survei yang terakhir atau survei yang ketiga yaitu survei pejalan kaki. Ada 2 survei yang kami lakukan, yaitu survei menyusuri jalan dan juga survei menyeberang jalan. Langsung saja kita menuju yang pertama yaitu volume pejalan kaki yang menyusuri jalan. Untuk survei ini kita gabungkan antara ruas kanan ataupun ruas kiri, dan setelah melakukan perhitungan selama 1 jam di jam sibuk yaitu 6.45 sampai 7.45 waktu Indonesia Barat, kita memperoleh data orang per jam yaitu 80 orang per jam. Kemudian kita ganti menjadi volume orang per menit menjadi 1,33 meter, dan kita konversi lagi menjadi orang per menit per meter. Karena kita menggunakan ataupun batas jalan yang kita gunakan 100 meter, maka kita bagi dengan 100, jadi
1,0133. Perhitungannya yaitu perhitungan untuk menentukan lebar trotoar, yaitu W sama dengan P per 35 ditambah 1,5. Untuk P-nya itu 0,0133 dibagi 35 plus 1,5 dan hasilnya itu 1,5004. Dan ini adalah hasil yang digunakan untuk mendesain trotoar. Begitu. Kemudian untuk survei yang selanjutnya itu survei volume pejalan kaki yang menyeberang jalan. Untuk menyeberang jalan ini kita juga laksanakan sama 1 jam di jam sibuk, yaitu 6.45 sampai 7.45 waktu Indonesia Barat. Kita dapatkan data 51 orang yang menyeberang. Kemudian untuk volume kendaraan per jam yaitu 2.636. Ini volumenya itu kita dapatkan di survei volume kendaraan yang kita lakukan di awal. Untuk memperoleh hasilnya kita perlu melakukan perhitungan dengan rumus P dikali V kuadrat, yaitu 51 dikali 2636 kuadrat, yaitu kita memperoleh hasil 3,54 kali 10 pangkat 8. Dan untuk menentukan rekomendasi fasilitas penyeberang jalan, kita menggunakan tabel ini. Untuk PV-nya PV kuadratnya kita dapat hasil 3,54 kali 10 pangkat 8. Maka ini semua termasuk. Kemudian untuk P-nya kita yaitu 51. Untuk 51 yaitu di antara 50 sampai 1100. Maka ini kita bisa lihat di sini. Di yang ketiga untuk V-nya yaitu sesuai, kita lebih dari 500. Kemudian untuk rekomendasinya kita dapatkan yaitu pelikan. Maka kita dapat lihat di sini desain rekomendasi fasilitas penyeberangan jalan dan trotoar. Yang pertama yaitu untuk trotoarnya kita desain 1,5,04 meter di ruas kanan maupun ruas kiri. Kemudian untuk fasilitas penyeberang jalan yaitu kita dapatkan ataupun kita peroleh, kita desain ada pelikan di sini, ada alat pelikan di sini dan juga di sini di kanan dan kiri jalan. Oke teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan yang saya perbuat. Oke, di akhir video ini saya akan memaparkan ataupun menyampaikan kesan dan pesan yang didapatkan dalam perkuliahan laboratorium rekayasa lalu lintas ini dan apa yang saya dapatkan di sini. Yang pertama untuk yang saya dapatkan yaitu saya mendapatkan ilmu, tentunya ilmu baru mengenai bagaimana cara survei dan bagaimana cara mengolah data hasil survei tersebut dan bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang didapat dari survei tersebut, begitu. Kemudian untuk kesannya itu selama survei, karena kita juga melaksanakan survei secara langsung di lapangan di jalan raya, jadi banyak kenangan yang bisa saya dapatkan bersama teman-teman satu tim saya, termasuk harus bangun pagi, sangat pagi sekali, kemudian berangkat menuju jalan yang kami survei, itu jalan Papandayan, dan banyak hal terjadi di sana, termasuk kita melihat bagaimana karakter pengendara jalan, ada yang semrawut, ada yang santai, ada yang bermacam-macam. Asik, seru karena kita memang sudah terbiasa untuk online dan tiba-tiba kita melaksanakan offline, jadi suasananya berbeda dan kita juga langsung terjun ke lapangan. Asik, tidak ada kata lain selain asik sih. Terima kasih, itu saja. Dan untuk pesannya, semoga di semester selanjutnya untuk adik tingkat saya tetap ada survei-survei semacam ini karena memang bermanfaat sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.